Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ardi Anunung Prasojo, mahasiswa semester akhir Prodi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Kali ini saya akan membersamai teman-teman semua untuk mempelajari sistem pengisian pada kendaraan ringan. Dalam video pembelajaran ini akan dijelaskan mengenai sistem pengisian pada kendaraan ringan, mulai dari pengertian, fungsi, jenis, dan komponen pada sistem pengisian. Tidak hanya itu, terdapat pula penjelasan mengenai cara kerja dan cara mendiagnosis kerusakan pada sistem pengisian. Setelah menyaksikan video ini, harapannya siswa memiliki pengetahuan berbasis praktik mengenai sistem pengisian pada kendaraan ringan, sehingga keterampilannya dapat semakin meningkat. Sebelum kita menuju ke pembahasan lebih dalam, ada perlunya kita mengetahui apa sih sistem pengisian itu? Nah, dapat disimak, gambar ini merupakan rangkaian sederhana dari sistem pengisian yang ada pada kendaraan. Kemudian, teman-teman dapat menyimak pengertian sistem pengisian, di mana sistem pengisian adalah suatu sistem yang ada pada kendaraan yang berfungsi untuk menyediakan arus listrik bagi seluruh komponen kelistrikan serta untuk mengisi kembali baterai atau aki pada kendaraan. Sistem pengisian akan memproduksi tenaga listrik untuk mengisi kembali baterai serta untuk memberikan arus listrik yang dibutuhkan oleh komponen kelistrikan selama mesin bekerja. Karena sistem pengisian digerakkan oleh mesin kendaraan, maka besar kecilnya arus listrik yang dihasilkan sistem pengisian juga bergantung pada putaran mesin. Berikutnya, sistem pengisian pada kendaraan juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu regulator mekanik dan regulator jenis IC. Dapat disimak beberapa gambar berikut ini. Untuk gambar kanan dan kiri atas merupakan bentuk regulator mekanik, sementara untuk gambar kanan dan kiri bawah merupakan bentuk regulator tipe IC. Lalu, apakah perbedaannya? Untuk regulator tipe mekanik menggunakan relay sebagai komponen utamanya. Terdapat dua buah relay regulator dan relay monitor. Relay regulator untuk mengatur voltase, sedangkan relay monitor untuk mematikan atau menghidupkan lampu indikator. Biasanya, regulator jenis ini digunakan pada kendaraan tipe lama. Sementara untuk regulator IC sudah menggunakan komponen elektronik IC sebagai komponen utamanya. Tentunya regulator tipe ini tidak memiliki relay. Peran relay pada regulator tipe IC sudah digantikan oleh transistor. Sekarang kita menuju komponen-komponen pada sistem pengisian. Apa saja komponennya? Yang pertama yakni alternator. Dalam alternator juga terdapat berbagai komponen, di antaranya rotor, yaitu adalah bagian kumparan yang berputar membangkitkan medan magnet. Selanjutnya ada stator, yaitu bagian kumparan yang tidak berputar menghasilkan arus listrik. Selanjutnya terdapat rectifier, yakni dioda untuk merubah arus AC menjadi DC. Lalu terdapat regulator yang fungsinya mengatur tegangan agar tidak melebihi 14,8 volt. Kemudian puli adalah komponen alternator yang terhubung dengan kruk as melalui belt. Ada juga bearing yang berfungsi sebagai bantalan rotor agar putarannya lancar. Dan yang terakhir terdapat sikat karbon atau carbon brush dan rumah sikat karbon berfungsi untuk menghantarkan arus listrik menuju ke kumparan rotor. Selain alternator, komponen berikutnya yaitu kunci kontak, yang mana berfungsi sebagai saklar utama dalam menghubungkan atau memutuskan arus listrik dari baterai ke rangkaian kelistrikan pada kendaraan. Komponen penting berikutnya adalah charging indicator, yang berfungsi sebagai penanda jika terjadi gangguan pada rangkaian sistem pengisian. Itulah tadi berbagai komponen utama pada sistem pengisian. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara kerja sistem pengisian pada kendaraan. Cara kerja sistem pengisian terbagi menjadi 5 kondisi, yaitu saat kunci kontak off,
Yang kedua, saat kunci kontak on, mesin mati. Yang ketiga, saat mesin hidup putaran lambat atau idle. Yang keempat, saat mesin hidup putaran sedang. Dan yang kelima, mesin hidup putaran tinggi. Sekarang kita akan membahas cara kerja sistem pengisian konvensional pada kendaraan ringan. Cara kerja sistem pengisian konvensional ini terbagi menjadi 5 keadaan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, keadaan di mana kunci kontak masih dalam keadaan off. Pada keadaan ini, arus dari baterai tidak mengalir ke rangkaian sistem pengisian karena masih diputus oleh kunci kontak. Berikutnya, pada keadaan kunci kontak on, mesin mati. Terdapat 2 kondisi kerja alternator pada posisi kunci kontak on, mesin mati. Pada posisi ini, arus positif dari baterai mengalir melalui kunci kontak dan sekring menuju ke lampu indikator. Kemudian arus positif mengalir menuju terminal L regulator dan masuk ke terminal P0 yang juga terhubung ke terminal P1 relay monitor pada regulator. Lalu arus positif kembali menuju ke terminal E regulator dan menuju ke masa atau ground. Pada kondisi ini menyebabkan lampu indikator atau lampu CHG menyala. Kondisi yang selanjutnya, arus positif dari baterai juga mengalir melalui kunci kontak dan sekring atau fuse menuju ke terminal IG pada regulator. Kemudian arus positif diteruskan menuju relay regulator yang masih berada di posisi terminal PL1 dan PL0. Selanjutnya, arus positif keluar dari terminal F regulator dan mengalir kembali ke terminal F alternator yang terhubung dengan ujung kumparan rotor. Arus positif tersebut diteruskan menuju kumparan rotor dan masuk ke ground melalui terminal E alternator. Pada kondisi ini menyebabkan kumparan rotor menghasilkan medan magnet. Pada dasarnya medan magnet ini merubah inti besi pada rotor menjadi magnet sementara dengan kutub utara dan selatan. Akan tetapi medan magnet yang timbul pada rotor belum bisa menghasilkan arus listrik karena rotor belum diputar oleh mesin. Selanjutnya pada kondisi mesin hidup putaran lambat. Ketika mesin hidup dengan putaran lambat, rotor akan diputar oleh kruk as yang terhubung melalui puli atau belt. Hal ini menyebabkan rotor menginduksi kumparan stator sehingga masing-masing lilitan stator menghasilkan arus bolak-balik atau arus AC. Arus AC ini keluar melalui terminal N pada alternator dan masuk menuju terminal N pada regulator sehingga kemudian menarik relay monitor voltase dari P1 menuju P2. Hal ini menyebabkan arus positif dari baterai yang mengalir melalui kunci kontak dan sekring menuju ke lampu indikator tidak dapat mengalir ke ground sehingga lampu indikator tentunya mati. Selain itu, arus AC yang dihasilkan di 3 ujung kumparan stator masuk ke komponen dioda di dalam alternator untuk dirubah menjadi arus searah atau DC. Arus listrik searah ini keluar dari alternator melalui terminal B yang terhubung ke terminal B pada regulator. Arus yang masuk ke terminal B pada regulator
mengalir menuju terminal P2 pada relay monitor voltase yang terhubung ke ujung kumparan relay regulator dan mengalir ke terminal E yang terhubung ke ground. Aliran listrik pada relay regulator ini menyebabkan timbulnya kemagnetan pada kumparan relay regulator. Namun kekuatan kemagnetan yang dihasilkan belum cukup untuk menarik kontak poin dari PL1 menuju PL0. Selain itu, arus listrik DC yang keluar dari alternator melalui terminal B juga mengalir menuju ke terminal positif baterai melalui sekring. Arus inilah yang kemudian mengisi kembali baterai. Setelah terjadi proses pengisian pada putaran mesin lambat, lalu bagaimana pada saat kondisi mesin berputar sedang? Pada kondisi ini terjadi peningkatan RPM sehingga kurung as berputar lebih cepat. Hal tersebut tentunya menyebabkan rotor pada alternator juga berputar lebih cepat. Putaran rotor yang meningkat ini menyebabkan besarnya tegangan yang dihasilkan kumparan stator juga meningkat. Akibatnya, tegangan yang masuk ke kumparan relay regulator melalui terminal P0 juga meningkat. Peningkatan tegangan ini kemudian menimbulkan kemagnetan yang cukup kuat pada kumparan relay regulator, sehingga kontak poin pada relay regulator tertarik dari PL1 menuju posisi PL0. Pergeseran kontak poin ini menyebabkan arus dari baterai yang masuk melalui terminal IG harus melalui sebuah resistor sebelum kemudian keluar menuju terminal F regulator dan masuk ke terminal F alternator untuk mengaliri kumparan rotor. Arus yang melalui resistor atau R tersebut mengalami hambatan sehingga besarnya arus yang masuk ke kumparan rotor pun berkurang. Berkurangnya arus yang masuk ke kumparan rotor menyebabkan medan magnet yang timbul pada kumparan rotor sedikit melemah. Hal tersebut berdampak pada besarnya tegangan yang dihasilkan rotor. Dengan kata lain, ditambahkan kecepatan putaran rotor tentu akan meningkatkan tegangan yang dihasilkan stator. Agar tegangan yang dihasilkan stator tetap sesuai batas yang ditentukan yaitu 14,8 volt, tentunya kekuatan kemagnetan rotor juga harus dikurangi. Oleh sebab itu, pada saat mesin dalam putaran sedang, besaran arus yang masuk ke kumparan rotor dihambat dengan sebuah resistor, atau dapat dilihat pada rangkaian yakni ditandai dengan simbol R. Kemudian kita akan lanjutkan pada kondisi mesin hidup putaran tinggi. Saat putaran mesin yang tinggi, maka artinya putaran rotor juga tinggi. Oleh sebab itu, besarnya tegangan yang dihasilkan kumparan stator tentunya juga tinggi. Tegangan tinggi yang dihasilkan oleh kumparan stator ini keluar melalui terminal
B pada alternator dan masuk ke terminal B pada regulator, yang kemudian diteruskan menuju terminal P2 pada relay monitor voltase. Terminal P2 yang terhubung dengan terminal P0 pada relay monitor voltase meneruskan tegangan tinggi yang dihasilkan stator ke ujung kumparan pada relay regulator. Hal ini menyebabkan arus mengalir dari terminal P0 menuju ke dalam kumparan relay regulator. Kemudian arus keluar menuju ke ground melalui ujung lain dari kumparan yang terhubung ke terminal E pada regulator. Tegangan tinggi yang mengaliri kumparan ini menimbulkan kemagnetan yang sangat kuat untuk menggeser kontak poin pada relay regulator menuju posisi PL2 yang semula berada di PL0. Dengan kata lain, pergeseran kontak poin ini menyebabkan arus dari baterai yang masuk melalui terminal IG mengalir melalui sebuah resistor, lalu terbuang menuju ground melalui terminal E. Akibatnya, tidak ada lagi arus yang mengalir ke dalam kumparan rotor dan kumparan rotor kehilangan kemagnetannya. Rotor tidak lagi menjadi magnet dan tidak mampu untuk menginduksi kumparan stator, sehingga tegangan yang keluar melalui terminal B pada alternator juga turun drastis, sehingga tegangan yang keluar melalui terminal B pada alternator juga turun drastis. Tujuan dari dihilangkannya kemagnetan pada kumparan rotor yakni supaya tegangan yang dihasilkan stator tidak melebihi batas yang ditentukan, karena hal itu dapat merusak komponen elektronik pada kendaraan ringan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa regulator bekerja sesuai dengan putaran mesin dan membatasi tegangan yang dihasilkan dengan cara mengurangi medan magnet yang dihasilkan rotor. Prinsip ini juga berlaku pada alternator dengan regulator jenis IC. Namun, komponen di dalam regulator IC menggunakan rangkaian elektronik berupa IC, dioda, dan transistor, sehingga tidak bekerja secara mekanis. Baik teman-teman, setelah kita mempelajari tentang pengertian, fungsi, jenis, komponen, dan cara kerja sistem pengisian, selanjutnya kita akan membahas tentang diagnosis kerusakan pada sistem pengisian. Berikut ini merupakan langkah-langkah pelepasan alternator dari stand. Yang pertama, siapkan kunci yang dibutuhkan untuk melepas baut penahan alternator. Kemudian, kendorkan mur dan baut satu persatu, lalu lepas mur dan baut tersebut. Kemudian, lepas alternator. Setelah melakukan pelepasan alternator dari stand, langkah selanjutnya kita akan melakukan pembongkaran alternator.
Langkah yang pertama, bongkar alternator dengan melepas 3 baut yang ada di bagian bodi alternator menggunakan obeng plus. Kemudian pukul bagian depan alternator atau bagian yang terdapat puli dan kipas perlahan menggunakan palu berbahan karet. Selanjutnya pukul secara merata, kemudian perlahan tarik bagian belakang alternator bersamaan dengan lilitan stator. Setelah terlepas, kita dapat melihat bagian-bagian pada alternator. Ini merupakan bearing, slip ring, kemudian rotor, dan kumparan rotor yang menjadi magnet ketika dialiri arus listrik. Selanjutnya ini adalah kumparan stator, dan ini adalah sikat arang. Dilanjutkan dengan melepas kumparan stator dari bodi belakang alternator. Lepas 4 mur yang ada di bagian bodi belakang alternator. Tarik kumparan stator dari bodi belakang alternator, kemudian stator akan terlepas bersamaan dengan rangkaian dioda dan rumah sikat arang sebagai satu rangkaian. Selanjutnya dapat dilihat komponen pada bagian dalam alternator. Ini merupakan dioda. Plat atas sebagai kutub negatif, sementara plat bagian bawah sebagai kutub positif. Setelah langkah-langkah pembongkaran alternator, kita akan melakukan pemeriksaan kontinuitas kumparan rotor. Kalibrasi dulu alat ukur multitester. Posisikan multitester pada skala ohm kali 1. Kemudian tempelkan ujung probe multitester pada salah satu bagian slip ring dan ujung lain pada slip ring yang satu. Setelah itu, periksa apakah ada kontinuitas atau jarum bergerak ke kanan. Jika terdapat kontinuitas, maka dapat dikatakan kumparan rotor normal. Selanjutnya, kita juga akan melakukan pemeriksaan hubungan ke massa pada rotor. Langkah-langkahnya, tempelkan ujung probe multitester pada salah satu slip ring dan ujung lain pada bodi rotor. Kemudian periksa apakah ada kontinuitas atau jarum bergerak ke kanan. Jika tidak terdapat kontinuitas, maka kumparan rotor dapat dikatakan normal. Pemeriksaan selanjutnya yakni pengukuran diameter slip ring. Catat hasil pengukuran untuk slip ring atas dan slip ring bawah. Jika diameter slip ring kurang dari ketentuan atau standar yang ada di buku panduan, maka slip ring mengalami keausan karena bergesekan dengan sikat arang. Setelah kita melakukan pemeriksaan rotor, kita juga akan melakukan pemeriksaan pada stator. Posisikan selektor multitester pada skala ohm kali 1. Tempelkan ujung probe multitester pada terminal netral kumparan. Lalu tempelkan ujung yang lain pada ketiga terminal kumparan yang terhubung ke dioda secara bergantian. Jarum harus menyimpang dan menunjukkan adanya kontinuitas.
apabila terdapat salah satu terminal kumparan yang tidak terhubung atau jarum tidak menyimpang, maka dapat dikatakan kumparan stator putus. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan hubungan ke massa pada stator. Posisikan selektor multitester pada skala ohm kali 1. Tempelkan ujung probe multitester pada bodi kumparan stator. Lalu tempelkan ujung yang lain pada ketiga terminal kumparan yang terhubung ke dioda secara bergantian. Jika jarum menyimpang, maka stator dapat dikatakan mengalami hubungan pendek atau short dengan massa. Berikutnya yakni pengukuran panjang sikat arang atau brush. Pengukuran dapat dilakukan menggunakan jangka sorong, kemudian ukur panjang kedua sikat arang atau brush tersebut. Catat skala panjang kedua sikat arang yang terbaca pada jangka sorong. Kemudian, jika panjang sikat arang yang keluar tidak sesuai dengan ketentuan atau standar, maka sikat arang perlu dilakukan penggantian. Pemeriksaan berikutnya yakni pemeriksaan dioda negatif. Kemudian posisikan selektor multitester pada skala ohm. Tempelkan probe negatif yang berwarna hitam pada plat besi bagian atas. Tempelkan probe positif yang berwarna merah pada masing-masing ketiga terminal dioda yang terhubung dengan kumparan stator. Kemudian pemeriksaan kebocoran pada dioda, ini dengan memindahkan probe positif pada plat bagian atas. Tempelkan probe negatif pada masing-masing ketiga terminal dioda yang terhubung dengan kumparan stator secara bergantian. Setelah melakukan pemeriksaan dioda negatif, kita juga harus melakukan pemeriksaan dioda positif. Langkah-langkahnya, tempelkan probe positif pada plat besi dioda bagian bawah atau bagian yang berhadapan langsung dengan kumparan stator. Selanjutnya, tempelkan probe negatif pada masing-masing ketiga terminal dioda yang terhubung dengan kumparan stator secara bergantian. Jarum multitester harus menyimpang. Dilanjutkan pemeriksaan kebocoran pada dioda. Pindahkan probe negatif pada plat besi dioda bagian bawah. Lalu tempelkan probe positif pada masing-masing ketiga terminal dioda yang terhubung dengan kumparan stator secara bergantian. Setelah melakukan seluruh pemeriksaan pada komponen alternator, maka selanjutnya dilakukan perakitan seluruh komponen pada alternator. Langkah yang pertama, pasang kumparan stator beserta rangkaian dioda dan rumah sikat arang ke bagian belakang alternator. Terdapat 4 baut yang mengaitkan rangkaian dioda dan rumah sikat arang dengan bagian belakang alternator. Pasang ring dan snap ring sebelum memasang mur pengencang keempat baut tersebut. Pada baut yang berada di sebelah terminal N, terdapat ring plastik yang mencegah terjadinya konsleting dengan massa.
Selanjutnya terdapat juga karet yang terpasang bersama baut 10 mm. Setelah mur dikencangkan, tekan kedua ujung sikat arang ke arah dalam sehingga posisi lubang sikat arang sejajar dengan lubang yang ada di rumah sikat arang. Masukkan sebuah kawat melalui lubang kecil di bawah terminal pada tutup belakang alternator. Tujuannya adalah untuk menahan sikat arang pada saat pemasangan rotor agar tidak menghalangi masuknya rotor. Selanjutnya, pasang tutup depan alternator dan pastikan rotor senter dan tidak miring saat memasang tutup depan. Selanjutnya, pasang ketiga baut pada bodi alternator, kemudian kencangkan. Tarik kawat penahan sikat arang yang dimasukkan tadi agar sikat arang dapat bergerak dengan bebas menyentuh slip ring pada rotor. Setelah melakukan perakitan alternator, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada regulator. Pemeriksaan yang pertama yakni mengukur tahanan antar terminal regulator. Langkah yang pertama, lakukan kalibrasi, posisikan selektor multitester pada skala ohm kali 1. Ukur tahanan antara terminal IG dan terminal F. Jarum pada multitester harus menunjukkan hambatan sebesar 0 ohm pada posisi bebas. Kemudian ukur tahanan antara terminal E dan terminal L. Jarum harus menunjukkan hambatan sebesar 0 ohm pada posisi bebas. Setelah itu, ukur tahanan terminal B dan terminal E. Pada pemeriksaan ini, jarum harus menunjukkan hambatan besar tak terbatas atau jarum tidak menyimpang pada posisi bebas. Ukur juga tahanan antara terminal B dan terminal L. Jarum harus menunjukkan hambatan sebesar tak terbatas atau jarum tidak menyimpang pada posisi bebas. Yang terakhir, ukur tahanan antara terminal N dan terminal E. Jarum harus menunjukkan hambatan besar kira-kira 100 ohm. Selain melakukan pemeriksaan pada regulator, kita juga akan melakukan penyetelan posisi regulator. Untuk menyetel voltase yang dihasilkan regulator, lakukan pembengkokan lengan penyetel berikut ke arah atas. Untuk menyetel voltase kerja regulator, bengkokkan lengan penyetel berikut ke arah atas. Oke, baik teman-teman, kita akan melakukan studi kasus atau diagnosis kendaraan ini, yakni troubleshoot pada sistem pengisian yang mengalami kerusakan atau trouble. Baik, seperti yang dapat dilihat, mari coba kita nyalakan. Nah, ini sebentar, kita nyalakan dulu. Nah, seperti dapat dilihat, ketika walaupun mesin sudah menyala, lampu CHG yang ditunjukkan ini, lampu CHG-nya tetap hidup walaupun mesin sudah menyala.
Langkah yang pertama, posisikan selektor pada skala DC volt 50. Lepas soket B pada alternator, tancapkan probe negatif yang berwarna hitam ke terminal negatif AC dan tancapkan juga probe positif atau yang berwarna merah ke terminal B pada alternator. Selanjutnya, baca tegangan yang dihasilkan alternator pada DC tester. Dapat dilihat bahwa alternator tidak menghasilkan tegangan. Inilah alat-alat yang kita butuhkan untuk melakukan pembongkaran pada alternator. Seperti yang teman-teman lihat, di sebelah sini ada alternator yang sudah dilepas dari unit kendaraan. Dan alternator ini akan kita bongkar dan kita buktikan diagnosa kita, kerusakan kita. Untuk alat-alat yang dibutuhkan sendiri ada avometer untuk melihat adanya kontinuitas, kemudian ada kunci shock, yakni kunci shock 24 mm, kemudian ada kunci T10 dan T8 mm, dan obeng. Jangan lupa tracker untuk melepas puli. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan ke pembongkaran alternator. Pertama-tama kita akan melepas atau membongkar puli ini dulu ya. Puli ini terhubung dengan kruk as. Nah, kita akan lepas. Setelah melepas unit alternator ini dari kendaraan, pertama-tama kita akan melepas puli ini dulu menggunakan kunci shock 24. Oke, kita akan bongkar. Oke, setelah dipasang kita akan menghentaknya. Nah, jika tidak mampu atau tidak kuat, teman-teman bisa menggunakan impact baik pneumatik, hidrolis ataupun elektro. Kita gunakan tracker untuk melepas. Karena kurang panjang, kita lepas saja bautnya ya. Kita geser sedikit. Oke, bisa dilihat. Oke, kita akan men-tracker puli ini. Oke, bisa dilihat setelah kita tracker seperti ini penampakannya. Baik, setelah itu akan kita lepas saja. Kita kendorkan dulu trackernya, dan ini pulinya kita letakkan di sini. Jadi urutannya seperti ini. Oke, setelah itu kita lepaskan kipas. Setelah seperti ini, kita akan membalik alternator ini. Nah, seperti ini penampakannya bagian belakang dari alternator. Oke, setelah itu kita akan melepas cover belakang dari alternator. Nah, ini bisa kita lihat cover belakang dari alternator, dan ini adalah isi dari alternator bagian belakang. Oh ya teman-teman, untuk bagian depan ini ada sebuah bos juga, kita cabut dulu. Nah, seperti ini bagian belakang dari alternator. Dapat dilihat di sini, ini adalah alternator tipe IC, karena di sini terdapat komponen elektronik MIC. Oke, setelah itu kita akan melakukan pembongkaran pada alternator ini. Yang kita butuhkan adalah kunci T8. Oke, kita akan membongkar 4 baut ini. Nah, jangan sampai karet
Ini hilang karena nanti akan terjadi konsleting. Oke, baik, sudah terlepas. Nah, ini karet kita kumpulkan dulu. Jangan sampai hilang karena nanti dapat terjadi konsleting. Untuk baut ini juga kita lakukan pengenduran ya teman-teman. Oke. Nah, begini, ini adalah terminal. Oke, ini bagian dalamnya. Oke, bisa dilihat bagian dalamnya seperti ini. Ini adalah komponen dioda. Adalah komponen dioda. Ini 1, 2, 3, dan 4. Di sini ada terminal N. Nah, ini kita lepaskan dulu. Kita lepaskan dulu solderan dari keempat dioda ini dan terminal N ini. Oke, kita lepaskan. Kita balik lagi alternator ini dan melepas bagian depan dari alternator. Nah, kita lepas bagian alternatornya. Nah, oke, baik, seperti itu. Nah, ini merupakan diagnosa kita tadi, yakni kumparan stator pada alternator. Inilah kumparan stator dari alternator yang akan kita periksa kembali apakah diagnosa kita sudah benar atau belum. Baik, seperti yang saya katakan tadi, kita akan melakukan pemeriksaan pada kumparan stator dari alternator ini. Baik, sebelum itu perlu diketahui bahwa di sini ada 5 ujung kumparan. Yakni ada di sini ada kumparan netral, dan anggap saja ini adalah kumparan 1, kumparan 2, kumparan 3, dan kumparan 4. Perlu juga diketahui teman-teman bahwa alternator ini memiliki 4 kumparan dan 1 kumparan netral. Untuk pemeriksaan sendiri kita menggunakan avometer ya, avometer atau ohmmeter. Nah, untuk penggunaannya sendiri kita akan memutarnya di ring selektor menuju ke kali 1 ohm. Oke, seperti biasa kita akan lakukan kalibrasi. Oke, setelah kita melakukan kalibrasi, maka selanjutnya kita akan melanjutkan ke mengukur kumparan 1 beserta 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Kita akan lakukan pengukuran di netral dulu ya. Netral. Nah, seperti dilihat di sini terdapat kontinuitas, atau berarti kumparan netral dan kumparan 2 terhubung. Kemudian kumparan 3 terhubung. Begitu juga dengan kumparan 4 kita lihat terhubung atau ada kontinuitas. Nah, sementara untuk kumparan 1, nah ini tidak ada kontinuitas, atau jarum di avometer di sini dapat dilihat tidak berjalan. Bisa dilihat. Coba kita tempelkan. Nah, ini berarti ada kontinuitas ya. Oke, kalau kita tempelkan di sini tidak ada kontinuitas. Begitu juga dengan ujung kumparan yang lain. Nah, antara kumparan 1 dengan kumparan 2 tidak ada kontinuitas. Begitu juga dengan 1 dengan kumparan 3 tidak ada kontinuitas, dan 1 dengan kumparan 4 juga tidak ada kontinuitas. Coba kita periksa kumparan 2, 3, dan 4. Antara kumparan 2 dan 3 ada kontinuitas. Sementara itu untuk kumparan 2 dan 4 ada kontinuitas.
Oke, berarti sampai sini dapat disimpulkan bahwa pada stator coil ini kumparan 1 terputus sehingga tidak dapat menghasilkan listrik. Kita periksa dengan groundnya. Nah, ini kumparan 2 tidak ada, nampaknya tidak ada konsleting di sini ya. Berarti yang menjadi masalah adalah kumparan 2 ini, kumparan 1 ya. Kumparan 1 ini mengalami putus. Baik, setelah melakukan pembongkaran dan diketahui apa penyebab dan telah disimpulkan, di sini kita akan melakukan pemasangan kembali komponen-komponen pada alternator. Pemasangannya kita akan lakukan pemasangan stator terlebih dahulu. Oke. Kita akan memasangnya. Nah, perlu digarisbawahi bahwa pemasangan juga harus sesuai ya dengan terminal-terminal yang tadi saya sebutkan, baik kumparan 1, 2, 3, 4 atau netral. Nah, perlu juga diketahui bahwa pada kendaraan-kendaraan ringan biasanya hanya menggunakan 3 terminal dan 1 terminal netral. Oke, seperti ini pemasangannya ya. Jadi kemudian ini dilakukan penyolderan di sini. Nah, pada diode ini akan dilakukan penyolderan. Begitu juga dengan terminal netral yang ada di sini harus dilakukan penyolderan. Namun untuk mempersingkat waktu saya akan langsung memasangnya saja. Oke, setelah itu kita lakukan pemasangan rotor ya. Pemasangan tinggal dipaskan saja seperti ini. Nah, hati-hati dalam pemasangannya. Oke, jika sudah terap kita paskan lubang ini. Perhatikan bahwa lubang ini harus datar dengan drat ya, agar pemasangan bisa pas. Oke, setelah dirasa sudah kencang, kita pasang kembali cover ya. Kencangkan juga terminal B ini tadi agar tidak terlepas. Jangan lupa karet ini harus dipasang karena ketika alternator ini sudah betul, maka di sini kalau akan terjadi konsleting bila mana karet ini tidak dipasang. Oke, bisa dilihat. Kita kencangkan. Jika terlalu kencang atau miring ya, dikencangkan salah satu terlebih dahulu biasanya akan pecah. Maka hati-hati dalam pemasangan cover ini. Kemudian kita pasang tutupnya nanti saja ya. Kita pasang ini dulu agar tidak tertekan. Jangan lupa bos ini harus terpasang, bolak-baliknya jangan sampai terbalik, mana yang termakan ya. Seperti ini. Kemudian kita pasang kembali kipas dulu. Kipasnya memasangnya seperti ini. Kemudian kita pasang puli. Dan kemudian murnya. Nah, untuk mur pengencangannya ini harusnya pakai impact ya, tapi untuk mempersingkat waktu saja kita kencangkan secara manual menggunakan kunci shock 24.
Oke, begitu kita balik dan kita pasang covernya. Nah, kita cari noknya yang pas ya. Nah, oke. Noknya ini ya bisa ditandai juga ya, agar untuk mempermudah dalam pemasangan. Oke, seperti ini alternator yang sudah kembali terpasang. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai materi sistem pengisian pada kendaraan ringan. Pesan saya, jangan lupa belajar dan terus berlatih untuk mengasah keterampilan. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.